Oke, assalamualaikum dan halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini Krisman YT. Nah, jadi di video kali ini kita bakal membagikan kepada teman-teman ya bagaimana caranya untuk encrypt dan decrypt ya file shell script dengan SHC. Nah, jadi video ini itu hasil dari request salah satu penonton kita ya. Nah, jadi penonton kita tuh minta untuk bikinkan video cara encrypt dan decrypt SHC ya. Nah, untuk video kali ini kita bakal bikin video encryptnya terlebih dahulu. Untuk decryptnya mungkin nanti next video. Soalnya untuk decryptnya saya sedikit masih ada beberapa error gitu ya. Masih ada beberapa error yang masih belum bisa diperbaikin. Jadi decryptnya nanti dulu. Nanti untuk video kali ini kita bakal khusus untuk encryptnya dulu dia ya. Oke, jadi langsung aja dia. Nah, pertama kita perkenalan dulu gitu ya. Saya di sini pakai OS Windows. Nah, kan waktu itu nontonnya ini minta untuk pakai Termux ya. Kalau bisa pakai Termux. Nah, cuman saya sudah coba pakai Termux dan ya ada beberapa error yang sedikit susah ya untuk diperbaikin atau bahkan susah banget buat diperbaikin ya. Jadi saya mutusin buat pakai Kali Linux dari WSL-nya Windows ya. Jadi udah aja sih pengenalan itu aja. Ya, jadi kita langsung aja persiapan untuk nginstal beberapa package yang diperlukan ya. Oke, jadi pertama di sini kita bakal menginstal package SHC ya, SHC-nya sendiri untuk encrypt dan untuk encryptnya file shell script-nya. Nanti di sini kita bakal mungkin menginstal 3 package ya. Kenapa 3 package? Seharusnya sebenarnya mungkin 1 package aja sih ya. Mungkin salah SHC-nya aja. Cuman mungkin di Android itu ada di Termux itu ada beberapa package yang harus diinstal secara manual gitu ya. Nggak terinstall secara otomatis saat kita install Termuxnya gitu ya. Jadi kita bakal install juga package-package yang nggak ada di Termuxnya gitu. Oke, jadi langsung aja ya. Pertama kita masuk dulu nih ke folder yang sudah saya bikin, yaitu SHC tutor ya. Di sini saya mungkin cd slash dulu cd d emmt/d/programming SHC tutor ya. Nah, seperti ini. Di dalam folder ini pertama kita install terlebih dahulu, namanya itu SHC ya. Cara installnya dengan cara sudo apt install SHC ya. Ini untuk cara untuk di Linux ya. Di Linux. Nah, ini saya sudah install sebenarnya ya. Nah, untuk di Android itu caranya dengan pkg install SHC ya untuk di Termux ya. Di sini nggak bisa ya karena saya pakai ini Kali Linux bukan Termux ya. Nah, nanti dia bakal install berapa sih, seingat saya tuh 200 MB ya, seingat saya. Nggak tahu ya, agak sedikit gede sih ya. Nah, nanti tinggal tunggu aja loading install SHC-nya. Tergantung kecepatan internet juga sih ya, cepat atau tidak selesainya ya. Nanti kalau sudah install package SHC-nya, kita bakal lanjut menginstal namanya GCC ya, atau kalau biasanya itu disebut si compiler gitu ya, compiler untuk bahasa C. Nah, kalau di Kali Linux ini seingat saya sudah terinstall secara otomatis ya. Jadi kalau kita GCC itu udah ada ya, udah terinstall otomatis. Cuman kalau di Termux itu kan nggak terinstall secara otomatis ya, jadi kita harus install manual. Nah, cara nginstalnya itu untuk di Linux itu sudo apt install namanya itu GCC ya, GCC nih. Sekarang saya sudah install ya, jadi nggak install lagi dia. Nah, kalau di Android atau di Termux itu dia pakai package install GCC seperti ini ya. Tunggu aja loadingnya sampai selesai ya, sampai proses instalasi selesai. Saya juga lumayan gede sih. Waktu itu saya install mungkin sekitar 400 MB-an ya. Jadi memang harus persiapkan storage yang agak cukup besar, minimal 1 GB kali ya untuk encrypt decryptnya ya. Nah, kalau sudah sekarang kita bakal install namanya itu Mac ya. Package Mac ya. Oke. Untuk cara installnya itu dengan sudo apt install Mac seperti ini ya. Ini untuk caranya di Linux ya, di kali ini. Kalau di Android itu namanya package install Mac. Dan saya sebenarnya juga kurang tahu sih ini berguna atau enggak.
Nah, nanti kalau sudah nginstal package Mac-nya, selesai nginstal package Mac, sekarang kita bakal bikin contoh file shell-nya ya. Nah, di sini saya udah ada foldernya untuk jadikan bahan percobaan. Di sini di terminal kita ketikkan aja nano example.sa ya. Kenapa pakai nano nggak pakai vim? Vim agak susah ya kontrolnya. Nah, ini ya kalau sudah tinggal coba kita masukin kode shellnya ya. Pertama masukin dulu slash ini tanda seru slash bin slash bash. Nah, ini penting juga ya, kalau yang komen ini yang di atas ini agak sedikit penting, bukan sedikit ya, penting banget sebenarnya. Soalnya saya coba pas nggak pakai ini itu malah error ya, jadi harus pakai ini. Nah, di Android itu singkat saya ada beberapa masalah di mana kita tuh nggak bisa kayak gini Nusa. Jadi kita harus masukin pathnya secara full ya. Jadi kadang harus seperti ini, misalnya titik USR gini, masukin aja dengan path di mana lokasi base-nya ya. Cuman kalau di sini kan beda ya, jadi cari kayak gini. Nah, contohnya kita bakal bikin kode pendek aja deh ya. Jadi kita ketikkan aja echo aku ganteng ya, aku ganteng seperti ini. Kalau sudah tinggal save aja, Ctrl O, sample sh, exit. Nah, nanti ada di dalam foldernya tuh kalau kita ls gitu ya, example.sh ya, tinggal klik lagi. Nah, sekarang kita bakal langsung aja encrypt filenya ya. Kita pertama di sini ketikannya dulu sini shc -f ya, -f terus nama filenya example.sh. Kalau sudah di enter aja. Nah, nanti selesai tinggal kita lihat aja di sininya ketikkan ls ya. Nanti bakal ada 3 file ya. Pertama file example.sh-nya, terus example.sh.x sama example.sh.x.c. Nah, jadi ini ketiga file ini sebenarnya sama aja ya. Perbedaannya itu pertama ini file yang tadi yang kode kita bikin. Kalau ini yang sudah di encrypt yang example.x yang ini. Kalau yang C ini itu file buat nge-encryptnya. Jadi nge-encryptnya itu ada kodenya juga ya, ada kodenya sendiri. Nah, ini kode buat nge-encryptnya. Jadi dibikinkan otomatis sama SHC-nya ya. Nah, kalau kita sudah encrypt, kita bisa jalankan program ini ya. Kita bisa jalankan filenya example.x tuh. Ops, jangan pakai spasi. Tuh ya, aku ganteng. Nah, ini kalau kita lihat isi filenya itu dia bukan kayak gini ya, bukan kayak kode yang kita bikin sebelumnya. Dia isinya itu kayak semacam kode mesin gitu ya. Nah, kayak gini. Jadi orang tuh nggak bakal bisa ngintip isi kodenya ya. Jadi kalau misal kita bikin program login gitu kan ada password sama user, kan itu kan data yang bisa dibilang harusnya dirahasiakan kan, nggak boleh dilihat. Nah, jadi salah satu fungsinya SHC ini untuk nge-encrypt, untuk menyembunyikan kode dari program shell kita ya. Nah, dengan SHC ini kayak misalnya password atau user itu nggak bakal kelihatan, malah jadi tulisan kayak nggak jelas kayak gini gitu ya. Sebenarnya bukan nggak jelas ya, ini kalau bisa bilang kayak bahasa mesin gitu. Kita keluar aja deh ya. Cuman ini masih tetap bisa dijalankan filenya ya, cuman orang nggak bisa ngintip gitu. Isi udah itu aja cara untuk encrypt ya. Untuk encrypt itu kayak gitu aja caranya sebenarnya, nggak terlalu ribet ya. Cuman perlu install beberapa package aja ya. Package SHC, Mac sama GCC. Yang Mac sebenarnya kayaknya nggak terlalu guna sih ya. Nanti mungkin kalau ada masalah kalian bisa komentar aja di bawah. Soalnya juga ada beberapa masalah sebenarnya sih yang bisa muncul. Saya udah pernah dapat masalahnya ya, udah dapat dan saya perbaikin. Cuman saya coba di kali ini masalahnya cuman ada di yang ante aja yang komen path base-nya ya. Path base-nya itu ada sedikit masalah di situ aja. Nggak boleh salah ya, kalau salah nanti dia bakal kayak ngasih pesan kalau nggak ada base-nya, itu nggak ada di lokasi yang kita kasih tahu tadi di kode shellnya ya. Itu aja sih kalau saya masalahnya. Kalau di Termux itu udah banyak banget, mulai dari GCC yang belum keinstall, terus pas saya install ternyata GCC-nya ada masalah di simbol apa gitu. Terus juga ada masalah path yang base-nya tadi ya. Banyak banget pokoknya saya dapat masalah di Termux itu.
Nah ya mungkin itu aja untuk video kali ini ya. Nggak terlalu ribet-ribet banget ya. Ya mungkin terima kasih nonton video ini sampai habis ya. Ya sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, jangan lupa di subscribe, terus like, share dan komen. Kalau ada masalah ya pasti bakal banyak dapat masalah di sini ya. Saya cuma ngasih tau cara yang paling simpel ya, mungkin bukan paling simpel ya, paling yang nggak ada errornya gitu ya. Pasti ini bakal muncul banyak error ya, tergantung juga HP-nya atau terminalnya. Di Termux, aku tuh saya coba di Termux, di BlueStack itu banyak banget masalahnya ya, mulai dari masalah GCC sampai masalah lokasi base-nya. Kalau di sini masalahnya cuma di lokasi base-nya aja ya, jadi nggak terlalu masalah banget. Nah nggak tahu kalau di Linux ya gitu gimana. Ya terima kasih sudah nonton video sampai habis, dan terakhir wassalam.